Bahkan tetapi konsekuensi terberat yang harus diterima dari derita dan cobaan adalah untuk membuktikan hati manakah yang pantas untuk menerima kemenangan dan kejayaan yang dijanjikan dari berbagai perseteruan itu. Agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memisahkan antara orang yang benar-benar baik dari siapa saja yang busuk. Jelasnya, kemenangan akan selalu berada di tangan orang-orang mukmin sepanjang perjalanan sejarah. Akan tetapi kadang orang-orang beriman justru tidak betah dengan kondisi sulit ini, sehingga mereka terburu-buru ingin meraih kemenangan itu sebelum masanya tiba, dan mereka tidak bersabar terhadap ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Bagaimanakah pendapatmu jika engkau mengenakan gelang, mahkota, dan mantel Raja Kisra? Kalimat inilah yang pernah disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Surakah bin Malik radhiyallahu anhu ketika dia sangat bernafsu membuntuti untuk menangkap beliau guna memperoleh hadiah besar dari Quraisy. Semua ini beliau sabdakan di dalam perjalanan hijrah. Dan yang menguatkan kalimat beliau ini adalah apa yang tercakup di dalam kabar gembira tersebut yang tentu saja di waktu itu sama sekali tidak terbayangkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai buronan orang-orang Quraisy tidak saja memberi kabar gembira dengan kemenangan atas orang-orang Quraisy, bahkan lebih jauh dari itu kabar gembira dari beliau ini mencakup juga kemenangan serta kekuasaan atas negara terbesar pada zaman beliau. Bahkan yang lebih hebat lagi beliau memberikan kabar gembira bahwa kemenangan tersebut akan terjadi tidak lama lagi bagi kaum muslimin. Dan nantinya salah seorang dari mereka yaitu Surakah akan mengenakan perhiasan emas permata dari Maharaja Persia. Terjadilah apa yang terjadi, kemenangan sempurna kaum muslimin atas Kisra. Umar memanggil Surakah. Kemudian dia memakaikan baju kebesaran, sabuk, serta mahkota dari Maharaja Persia. Umar radhiyallahu anhu berkata, "Angkatlah tanganmu, ucapkan Allahu Akbar walhamdulillah aladzi salabahuma Kisra bin Hurmuz. Allah Maha Besar dan segala puji milik Allah. Dia zat yang merampas baju kebesaran serta mahkota ini dari Kisra bin Hurmuz. Kisra inilah orang yang pernah sesumbar akulah Tuhan manusia, tetapi sekarang pakaian kebesaran serta mahkotanya justru dipakai oleh seorang Arab Badui dari Bani Mudalaj." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah perjalanan hijrah dalam kondisi yang penuh dengan kesulitan serta kesukaran. Beliau sebagai buronan bahkan sampai menyamar dan sembunyi-sembunyi guna menghindari dari pengejaran orang-orang Quraisy. Beliau saat itu memberikan satu kabar gembira dengan kemenangan yang amat dekat serta amat besar atas negara paling besar di zaman itu. Kabar gembira tersebut menunjukkan betapa terangnya apa yang terlihat di depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kepercayaan beliau kepada Allah telah benar-benar mengkristal, serta begitu besarnya perhatian beliau dalam meningkatkan spirit moral para sahabat beliau yang mulia, khususnya ketika dalam kondisi sulit serta penuh kesukaran. 3. Dalam Perang Ahzab atau Perang Khandaq. Dalam perang ini semua kabilah di Jazirah Arab bersatu padu untuk menyerang kaum muslimin. Dalam kondisi sulit yang seperti ini, kaum muslimin tentunya sangat membutuhkan sesuatu untuk meningkatkan moral mereka. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun tangan untuk mendongkel sebuah batu besar yang menghalangi para sahabat dalam membuat galian parit, maka berkah sinar muncul di batu tersebut sebanyak 3 kali. Maka bersabdalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengabarkan kepada para sahabatnya tentang percikan bunga api akibat benturan antara kuatnya pukulan godam yang beliau pegang dengan kerasnya batu pada percikan pertama. Beliau bersabda, "Allah telah memperlihatkan kepadaku istana Hira dan Madain, ibu kotanya Kisra." Lalu Jibril alaihi salam mengabarkan bahwa umatku yang akan menaklukkannya. Pada percikan kedua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Allah telah memperlihatkan kepadaku istana Merah di kerajaan Romawi." Lalu Jibril alaihi salam memberitahuku bahwa umatku yang akan menaklukkannya pada percikan yang ketiga. Kembali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperlihatkan kepadaku istana San'a." Lalu Jibril memberitahuku bahwa umatku yang akan menaklukkannya. Maka dari itu bergembiralah, serta buatlah gembira kaum muslimin dengan kabar ini. Kabar gembira yang agung dengan penaklukan atas negara terbesar pada zaman tersebut disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam justru di saat seluruh Jazirah Arab, serta nasib kaum muslimin di bawah cengkeraman mereka dari segala penjuru. Bisa dikatakan bahwa kondisi sulit saat itu telah mencapai puncaknya atas kaum muslimin. Hal inilah yang digambarkan oleh Allah dalam kalamnya berikut, yaitu ketika mereka datang kepada kalian dari atas dan dari bawah kalian.
Dan ketika penglihatan kalian nanar, dan ketika hati kalian mendesak-desak sampai ke tenggorokan. Dan kalian menyangka terhadap Allah dengan bermacam-macam prasangka. Al-Ahzab 33:10. Inilah kondisi kaum muslimin saat itu. Mereka sangat membutuhkan sesuatu untuk mengokohkan kekuatan dan meningkatkan semangat. Beliau memberikan kabar gembira kepada mereka dengan satu kemenangan, di mana pada peperangan tersebut, kaum muslimin diberikan kemenangan atas orang-orang Quraisy beserta siapa saja yang bersekutu dengan mereka. Dan terjadilah apa yang terjadi. Kabar gembira itu datang di saat mereka sedang dalam situasi perang, namun yang lebih menakjubkan lagi, kabar gembira itu bukan hanya kemenangan kaum muslimin atas orang-orang Quraisy, bahkan lebih jauh dari itu. Seakan-akan ketika itu, Nabi Muhammad SAW bersabda kepada para sahabatnya, "Jangan sekali-kali membuat kalian gentar apa-apa yang kalian lihat jumlah pasukan serta persenjataan dari bala tentara Quraisy beserta sekutu mereka. Pastilah kalian ini dengan izin Allah menang melawan mereka. Bahkan kalian akan tetap menang melawan musuh yang jauh lebih besar daripada mereka. Kalian akan menaklukkan negeri terbesar yang ada pada zaman kalian ini. Karena semua ini adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk para pembela kebenaran. Tidaklah kemenangan itu dapat diraih kecuali sesaat lagi, maka bersabarlah." Inilah metode yang ditempuh oleh Rasulullah SAW di saat beliau bersama para sahabatnya yang mulia tertimpa kondisi sulit lagi mencekam. Kondisi pilu yang terus-menerus akrab dengan kaum muslimin. Jika para sahabat sangat membutuhkan sesuatu untuk menaikkan motivasi serta meningkatkan kekuatan mereka. Padahal saat itu Nabi SAW masih berada bersama mereka serta wahyu samawi masih turun kepada mereka. Adapun kita ini, di saat terputusnya wahyu samawi, setelah wafatnya Nabi SAW, serta tiada lagi hadir di antara kita pribadi yang mulia ini. Jauhnya kita dari periode generasi awal, yaitu generasi yang terbaik, maka sudah barang tentu kita jauh lebih membutuhkan daripada mereka terhadap sesuatu untuk meningkatkan spirit serta kekuatan kita. Berbagai kabar gembira dari Nabi SAW kepada umat Islam ini dapat digunakan sebagai batu pijakan dalam menghadapi berbagai macam tantangan. Tentu saja yang paling penting di antaranya adalah kabar gembira dengan kemenangan kaum muslimin atas orang-orang Yahudi. Metode inilah yang diterapkan oleh Nabi SAW kepada umat beliau. Telah diuraikan beberapa alasan mengapa beliau meninggalkan penggambaran yang berpanjang lebar tentang kondisi kegelapan yang akan dihadapi kaum muslimin. Ketika mereka hidup berdampingan dengan orang-orang Yahudi sekarang ini, beliau melewatkan penjelasan kondisi sulit tersebut dengan langsung memberikan kabar gembira di dalam satu hadits yang berisikan momen kebebasan dari kesaliman Yahudi, serta pertolongan ilahi bagi kaum muslimin atas mereka. Sesungguhnya, yang dikehendaki oleh Nabi pemberi kabar gembira ini bagi kita adalah jangan sampai sikap berputus asa dari kelapangan Allah dan pertolongannya merasuki diri-diri kita. Jangan sampai pula kita tertipu dengan kehebatan kekuatan senjata orang-orang batil ini di muka bumi. Dan jangan sampai pula kita mengagung-agungkan kekuatan Yahudi di muka bumi ini, sehingga kita menyerah kepada nasib buruk yang terjadi dan juga membuat kita bersikap merasa jauh dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau tidak menghendaki pada diri kita kecuali agar kita melihat hanya kepada momen kebebasan. Terkhusus di saat ketika semua manusia sudah yakin tidak akan pernah ada satu kebebasan pun. Beliau menghendaki jangan sampai sekejap mata pun berlalu kecuali kita melihat kilatan kemenangan. Khususnya pada momen-momen yang di dalamnya ada cahaya-cahaya berkilatan sebagai pelindung kaum muslimin dan pukulan menyakitkan bagi orang-orang Yahudi. Membutakan mata orang yang disambarnya dan memberikan pengharapan bagi kita. Seorang muslim yang hidup di bawah bayang-bayang situasi yang berat lagi pahit, di bawah ancaman pedang-pedang Yahudi dan pedang-pedang pendukung mereka. Ketika dirinya membolak-balik lembar demi lembar nasib pahit yang dia sudah sangat akrab dengannya, sama saja dari sisi politik, militer, ekonomi, ataupun yang lainnya, maka dia mungkin saja berpendapat bahwa dirinya dan orang-orang di sekitarnya lebih baik condong untuk menyerahkan diri saja pada nasib buruk tersebut. Bahkan boleh jadi, mereka justru menjauhi faktor penolong untuk menghadapi kekuatan Yahudi. Dia sangat mungkin menyerang atau pasrah di bawah ancaman Yahudi dan tunduk di bawah kerusakan mereka di muka bumi. Dan boleh jadi juga dia sudah terperosok ke dalam lumpur kekalahan sebelum berhadapan dengan musuh di medan peperangan sesungguhnya,
Kemudian dia datang lagi dan membuka lembar demi lembar berita wahyu. Maka tidaklah dirinya melihat di dalam lembar-lembar tersebut kecuali kabar gembira dari Al-Habib Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan satu kemenangan atas orang-orang Yahudi serta mantapnya kedudukan di muka bumi. Untuk meraih kemenangan serta pertolongan tersebut nantinya dia akan didukung pepohonan dan bebatuan. Dengan kabar gembira itu, ruh kehidupannya perlahan-lahan akan terbuka kembali dengan semangat baru yang lebih segar. Pada mulanya kepercayaan terhadap agamanya yang tumbuh, kemudian diikuti kepercayaan terhadap kemampuan dirinya sebagai pemegang panji terbesar risalah. Kemudian dirinya mulai bergerak dengan semangat baru tersebut untuk menerjemahkan maksud-maksud risalah ini di muka bumi. Artinya dia telah mendapatkan sinar terang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kabar gembira dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah merasuki dirinya. Sehingga pada akhirnya purnama kemenangan serta kekuasaan menjadi milik Allah dan risalahnya. Kabar gembira itu ibarat hembusan topang yang meniup seluruh kesaliman Yahudi dan pertolongan bagi kaum muslimin di muka bumi. Naiknya semangat kaum muslimin dengan adanya kabar gembira berupa kemenangan bagi mereka adalah rahasia di balik sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa beliau membatasi hanya dengan menyebutkan pertempuran pembebasan melawan Yahudi? Dan beliau tidak uraikan lembaran-lembaran duka nestapa kaum muslimin karena kesaliman mereka sebelum itu. Sedemikian bersihnya kabar dari beliau dari hal-hal yang menyedihkan. Sampai-sampai tidak ada seorang muslim pun yang melihat di hadapannya kecuali kabar gembira dengan kemenangan. Sehingga dia tidak akan menyerahkan dirinya pada himpitan situasi menyakitkan yang mana dia telah lama akrab dengannya. 4. Kandungan hadits-hadits tentang pepohonan dan bebatuan serta mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kandungan hadits-hadits yang membicarakan tentang peperangan akhir zaman ini merupakan satu bentuk nubuat bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serta sebagai salah satu bukti atas kebenaran risalah yang beliau bawa. Apa yang beliau sabdakan ini begitu jelas faktanya bagi kaum muslimin di waktu sekarang ini. Satu saja sisi dari mukjizat kenabian, kalau boleh dikatakan. Andai ada seorang ulama pada masa sebelum 100 tahun yang silam mengulas hadits-hadits ini, dikatakan kepada mereka, sesungguhnya maksud yang hendak dituju oleh hadits-hadits ini adalah memberikan isyarat terkait akan terjadi migrasi besar-besaran kaum Yahudi serta berkonsolidasinya seluruh kekuatan milik mereka di Baitul Maqdis, Palestina. Kemudian semua itu berakhir dengan satu pertempuran menentukan yang mana kaum muslimin memperoleh kemenangan. Niscaya dia akan menganggap bahwa semua itu amat sangat jauh dari kenyataan. Atau setidaknya dia akan dibuat bingung di antara sejumlah pertanyaan yang berkecamuk di dalam pikirannya. Dari mana orang-orang Yahudi itu dapat terkumpul di Palestina, sedangkan kami ini sama sekali tidak melihat sedikitpun keberadaan mereka. Dari mana mereka datang gelombang demi gelombang ke tanah suci ini? Dari mana mereka dapat menggalang kekuatannya kemudian menebarkan ancamannya? Dan dengan cara bagaimana mereka berhasil mengokohkan kedudukan mereka, sehingga dapat keluar dari kehinaan di bawah kekuasaan, serta kendali kaum muslimin, kemudian berubah menjadi pihak yang mengancam kaum muslimin, serta berbagai pertanyaan lainnya. Adapun sekarang ini, kita sendiri bahkan hidup berdampingan dengan negara Yahudi tersebut, serta sangat akrab dengan arogansi dan ancaman mereka. Bagi kami penduduk Palestina perkara ini, jika dihubungkan dengan nasib buruk yang kita sangat akrab dengannya, telah menjadi sebuah realita yang tidak ada keraguan lagi. Semua kondisi ini adalah bukti nyata atas apa yang pernah diberitakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dari 14 abad yang silam. Hadits-hadits tersebut membicarakan nubuat yang peristiwanya sendiri baru terjadi di zaman kita ini. Pemaknaan hadits yang seperti ini akan menarik diri kita untuk mencermati berbagai pertanda hari kiamat lain yang bersifat berita terhadap peristiwa di masa mendatang yang kita masih dibuat bingung untuk membuka rahasianya. Atau kadang kita terlalu berlebihan dalam menggunakan takwilan karena tidak adanya wawasan terhadap peristiwa yang sesuai dengan gambaran yang telah dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dikatakan bahwa diperlihatkannya kepada kita maupun orang-orang setelah kita di hari-hari ini sudah cukup menjadi bukti yang tidak terbantahkan bahwasanya seluruh peristiwa tersebut telah dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apapun bentuk kejadiannya, maka demikianlah yang dimaksudkan oleh kabar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa-apa yang sebagian orang menganggapnya terlalu dibesar-besarkan sebelum 100 tahun yang lalu telah mulai tampak realitanya. Tidak ada perbedaan
dalam seluruh kejadiannya baik kabar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maupun peristiwanya sendiri. Perkara-perkara yang di zaman ini, kita menganggapnya terlalu dibesar-besarkan. Maka di hari-hari yang akan berlalu dengan berbagai kejadiannya yang tampak merupakan satu kebenaran, sehingga tidak seorang pun yang mempermasalahkan. Karena apa yang beliau ucapkan semuanya selalu di bawah bimbingan wahyu. Tiadalah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan.